Tangan kekar Arjuna yang tak sengaja memeluk tubuh Renata begitu kaku, wajah pria itu terlihat mengerikan. Dia merasa jijik memeluk tubuh wanita busuk seperti Renata, sungguh sial baginya. Lepaskan tubuh istriku. Kau mencari kesempatan, hah? Devan menarik kasar jas yang dipakai Arjuna. Kau masih juga tolol seperti dulu. Kau pikir aku sudi memeluk wanita murahan seperti istri tercintamu ini? Asa otak berkaratmu. Wanita jalang ini yang menjatuhkan tubuhnya padaku. Kalau aku tadi menghindar, perut istrimu yang terlebih dulu membentur lantai. Kau ingin anakmu mati. Aku bukan orang sekejam itu. Rahang Arjuna mengeras, sial. Harusnya aku biarkan saja wanita ini jatuh dan anak kalian mati sekalian. Cepat. Jauhkan wanita murahan ini dariku. Devan merebut tubuh tak sadarkan diri Renata dari Arjuna, lalu memangkunya bridal style. Jika istriku kenapa-napa, aku akan memberi perhitungan padamu. Desis Devan yang langsung berbalik pergi menuju kamarnya. Arjuna mendengus muak, apa hubungannya denganku? Sementara Denada menatap intens pada Arjuna, gadis itu baru menyadari jika Arjuna begitu nampak, akrab, dan benar-benar terlihat sangat mengenal kakaknya dan juga Renata. Apa ini hanya perasaanku saja? Kenapa si Om Kayak udah kenal lama sama Renata dan Kak Devan? Merasa dirinya sedang diperhatikan, Arjuna menolehkan wajah menatap Denada. Ada apa? Kenapa sejak tadi kau malah diam? Terus, aku harus berbuat apa dalam situasi seperti tadi? Tanya gadis itu memang tidak mengerti harus melakukan apa. Cemburu kek, lihat aku peluk wanita lain. Cek. Mungkin karena gadis ini nggak cinta sama aku jadi responnya malah biasa saja. Lembutkan suaramu, mungkin saja CCTV di ruangan ini merekam perbincangan kita. Sebaiknya kita pergi sekarang, kesimpulannya kakakmu memang menolak. Denada berwajah murung, Maxi pun masih marah pada Devan namun mengingat hubungan baiknya dengan sang kakak sebagai saudara sejak kecil ada rasa nyeri dalam hatinya saat Devan tidak bisa menjadi wali nikahnya. Jangan kecewa, aku berjanji akan memberikan segalanya padamu setelah kita menikah nanti, Arjuna mengelus kepala Denada dengan penuh perhatian. Jangan baper. Jangan Dena. Dia hanya melanjutkan aktingnya. Tentu Babe, ayo kita pergi aja. Sejak aku minggat dari rumah ini, aura di sini semakin maghrib. Maghrib. Maksudnya, auranya gelap, Babe. Astaga, gitu aja nggak tahu. Ya kan, aku generasi milenial sedangkan kamu generasi Z. Wajar baby, kalau kita berbeda pemikiran. Arjuna membela dirinya sendiri karena kurang up to date dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang. Kok kedengarannya, aku merasa tua banget ya? Bodohlah, yang penting aku duda ganteng. Nggak bisa diganggu gugat ketampananku ini. Lihat saja, gadis galak ini bahkan bakal kelepek-kelepek dengan wajahku. Arjuna mengulum senyum tak ingin memperlihatkan pada Denada rencananya membuat Denada jatuh cinta padanya. Memikirkan itu, sepertinya setelah menikah dia harus mengupgrade dirinya sendiri agar mengerti tentang perkembangan zaman. Denada menggandeng lengan Arjuna berjalan pergi keluar rumah, berusaha berakting seperti Arjuna. Baru saja akan keluar, seseorang masuk ke dalam ruang tamu. Assalamualaikum, ucap seorang wanita yang tak lain adalah Arumi. Waalaikumsalam, Kak Arumi kan? Denada masih mengenali wajah Arumi meskipun hanya bertemu satu kali saat Devan dan Renata menikah. Setelah itu Denada tidak pernah melihat Arumi lagi. Wah, ini Dena ya. Dulu kan masih SMA kelas 11. Iya Kak Arumi, ini aku. Hui, apa kabar Kak? Kakak baik, Dek. Masnya ini. Arumi menatap wajah Arjuna, seolah pernah mengenalnya. Ya Allah, dia kan mantan kakak iparku. Kenapa ada di rumah Kak Renata? Baru saja Arumi ingin bicara pada Arjuna, seseorang lebih dulu bicara. Kamu Arumi kan? Adeknya Renata.
Tanya Devan menghampiri, dia baru saja diberitahu oleh pelayan jika Arumi datang. Iya, Bang Devan. Saya Arumi, adik Kak Renata. Arumi menjawab namun ia menundukkan wajahnya tak berani menatap Devan. Namun perhatian Devan tertuju pada Arjuna yang masih berada di rumahnya. Ngapain kau masih di sini? Pergi dan jangan berani bawa adikku. Arjuna menatap tajam ke arah Devan. Dena sudah bukan anak di bawah umur lagi, dia sudah dewasa dan bisa mengambil keputusannya sendiri. Sudah, Babe. Jangan adu mulut lagi sama Kak Devan, kita pergi aja. Nada. Kakak bilang jangan pergi ya jangan pergi. Sana. Masuk kamar. Mulai hari ini kamu dilarang keluar rumah. Nggak usah kuliah juga. Devan melepas paksa tangan adiknya dari lengan Arjuna, menarik tangan Denada dengan kasar. Au, sakit. Denada bukan orang cengeng, dia sengaja menjerit agar kakaknya melepaskan tangannya. Benar saja, Devan melepaskan tangan adiknya itu. Secepatnya Denada menarik tangan Arjuna lalu menggenggamnya, gadis itu berjalan menuju keluar rumah. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, Arjuna menurut begitu saja mengikuti langkah Denada keluar. Wassalamualaikum, Kak Arumi. Pamit Denada sekilas pada Arumi lantas gadis itu melanjutkan langkahnya. Waalaikumsalam. Devan hanya mampu menahan emosi, adiknya benar-benar mengabaikan dirinya. Nyeri. Ternyata diabaikan oleh orang yang disayang begitu terasa menyakitkan. Ingin sekali Devan berteriak marah-marah, namun akhirnya dia tersadar jika masih ada tamu di rumahnya dan tidak sepatutnya bertingkah demikian. Dek. Maaf ya, abang tadi, bingung Devan menjelaskan, sudahlah, duduk Dek. Arumi hanya mengangguk, dia tersenyum simpul masih dengan menundukkan kepalanya. Debaran rasa suka yang pernah singgah di hatinya pada Devan, ternyata masih ada. Lelaki yang pernah dia tolong saat pria itu kecelakaan dengan menyumbangkan darahnya ternyata masih mampu membuat jantung Arumi berdetak kencang. Andaikan saja, Devan tidak salah mengenali wanita yang pernah menolongnya 8 tahun lalu. Mungkin, Arumi lah yang digilai dan dicintai secara brutal oleh Devan. Sayangnya, selain Devan salah mengenali, Renata pun malah mengakui jika benar dirinya lah yang menyumbangkan darah pada Devan saat lelaki itu kecelakaan 8 tahun lalu. Hingga sejak saat itu, Devan begitu memuja Renata dan selalu menuruti apapun keinginan Renata. Hanya saja, kedua orang tua Devan melarang hubungan keduanya dikarenakan strata sosial sebab Renata berasal dari kalangan bawah sementara Devan adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga sebagai pewaris. Karena pertentangan terus-menerus dari kedua orang tua Devan, akhirnya Renata lebih memilih menikah dengan Arjuna yang waktu itu sama-sama mencintai Renata. Dek, diminum dulu. Arumi sempat bengong mengingat awal pertemuan dirinya dengan Devan, dalam hujan badai 8 tahun lalu. Dia pun tersenyum miris, karena Devan salah mengenali orang padahal Arumi jatuh cinta pada Devan di pertemuan pertama. Mungkin, memang bukan jodohnya. Makasih, Bang. Udah lama kita nggak ketemu, kata Renata kamu sama ibu balik kampung. Renata masih sering kirim uang buat ibu, kan? Katanya dia kirim setiap bulan, ujar Devan yang memang tidak pernah curiga pada istrinya. Apa? Kenapa Kak Renata berbohong? Jangankan mengirim uang, bahkan menghubungi kami pun, dia nggak pernah. Rumi, kok malah ngelamun? Kamu sama ibu nggak kekurangan kan, kata Renata, dia kirim 20 juta untuk kalian setiap bulannya. Ya Allah Kak Renata, jangankan 20 juta bahkan 1.000 rupiah pun nggak pernah ngasih ibu. Bagaimana ini? Padahal aku datang ingin meminta tolong, meminjam uang sama Kak Renata. Arumi duduk dengan gelisah, dia bingung menjawab pertanyaan Devan. Renata juga bilang, kalau kamu sekarang udah kerja di rumah sakit kecil di desa dan sangat sibuk. Wah, berhasil sukses ya kamu jadi dokter, banyak uangnya dong sekarang ya. Hah.
Jangankan jadi dokter, bahkan aku nggak pernah kuliah. Aku hanya lulusan SMA dan sekarang hanya mampu bekerja menjadi G0 Jack. Keterlaluan Kak Renata, sampai hati dia berbohong. Padahal ibu dan aku bekerja keras mencari uang untuk membayar hutang yang dia pakai untuk membeli barang-barang mahal dulunya. Duh, Gusti. Perih perasaan Arumi, begitu tega kakak perempuannya itu sejak dulu padanya. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin Arumi meminjam uang untuk berobat ibunya sedangkan Devan menduga dia banyak uang karena sudah berhasil sukses. Bu, Arumi harus bagaimana? Pernikahan Arjuna dan Denada pun digelar secara sederhana dan begitu private sesuai keinginan keduanya, dengan alasan yang berbeda dari mereka. Alasan Arjuna ingin menyembunyikan pernikahan keduanya karena suatu hari dia akan menghempaskan Denada setelah berhasil menaklukkan gadis itu dengan membuat Denada jatuh cinta padanya. Sedangkan alasan Denada karena kurang lebih sama gilanya dengan Arjuna, dia hanya akan bertahan dengan Arjuna untuk memanfaatkan uang laki-laki itu demi membiayai kuliah dan sehari-harinya. Setelah kuliahnya selesai, dia akan mengajukan gugatan cerai dan akan bekerja sebagai wanita mandiri dan sukses. Keduanya benar-benar mempunyai alasan tersembunyi dengan sengaja menutupi pernikahan mereka. Satunya berniat menjadi istri matre, satunya lagi berniat menjadi suami jahat. Pasangan Cuco M. Sah. Kata itu menggema di rumah Arjuna, dengan laki-laki itu didampingi dua temannya. Sementara yang mendampingi Denada hanya teman kampus gadis itu yang memakai kacamata tebal alias cupu. Beberapa anak buah Arjuna juga berkumpul, untuk menyaksikan pernikahan bos mereka. Selamat ya, bro. Semoga samawa, gue yakin lo bakal cinta mati sama nih cewek. Bisik salah satu teman Arjuna bernama Dendra. Satu lagi temannya bernama Arsen, sial. You menang banyak. Istri kecilmu, aura cantiknya luber kemana-mana. Jaga dia, bro. Jangan sia-siakan gadis kecil ini, atau aku akan rebut dia dari you. Dengan wajah baby face Denada, teman-teman Arjuna beranggapan usia Denada bahkan baru 16 tahun bukan 19 tahun. Padahal mereka tidak tahu saja, di balik wajah imut itu ada jiwa gahar di dalamnya. Arjuna mendengus kesal, jangan mimpi, Sen. Gadis kecil ini cuman milikku. Sementara Denada sedang berbincang dengan teman cupunya. Eits. Jangan salah, penampilan boleh cupu tetapi teman Denada pun penggiat bela diri taekwondo seperti halnya Denada. Dena, gue balik ya. Selamat menjalani hidup penuh tantangan deh. Moga cita-cita lu buat morotin duit Om Duda sukses besar, biar lo bisa secepatnya terlepas dari pernikahan ini. Terus entar lo bisa kawin sama Ali, pria idaman lo di kampus. Set, jangan sampai tuh Duda denger, bisa gagal rencana gue. Teman Denada terkekeh geli, cita-cita kok jadi istri pengeretan. Emang nggak ada akhlak temannya itu. Akhirnya keduanya berbisik-bisik seraya terkikik pelan, wajah Denada berbinar saat mereka mengobrolkan tentang Ali mahasiswa di kampusnya yang terkenal alim. Ya, tipe idaman Denada adalah pria alim dan sangat menghormati wanita, tipe-tipe calon ustadz lah. Acara pernikahan pun berlalu begitu saja, sebenarnya bagi Denada tidak ada yang istimewa. Dia hanya mencoba bertahan untuk hidup tanpa bayang-bayang atau dilabeli seorang benalu oleh Renata lagi. Di kamar pengantin yang memang disulap begitu indah oleh Arjuna, keduanya saling terdiam. Mereka kebingungan akan memulai pernikahan mereka dari mana, padahal Arjuna sudah pernah berpengalaman namun pria itu juga malah salah tingkah. Om, kok malah diem sih? Mau ngapain lagi kita? Denada yang memang masih lugu masalah rumah tangga, menatap Arjuna dengan kesal. Gadis jutek itu masih memakai pakaian pengantin, dia berdiri bersedekap menatap Arjuna jengah. Kok nggak ada action? Pikirnya. Arjuna malah gelapan. Om kan pernah pengalaman, di malam pertama dulu Om ngapain sama mantan istri Om?
Ya, kami tidur bersama. Tetapi, apa kamu mau tidur denganku? Emang Om mau bikin anaknya sekarang? Ceplos Denada, dia tahu malam pertama pasti melakukan hubungan badan, bukan? Wajah Arjuna memanas, tiba-tiba hasratnya sebagai lelaki terpancing. Apalagi Denada luar biasa cantik hari ini karena Arjuna mendatangkan mua terbaik untuk merias penampilan Denada. Emangnya, kamu mau memberikan tubuhmu pada saya? Kok malah bajumu? Akhirnya Arjuna bangkit dari pinggiran ranjang, melangkah keluar kamar pengantin untuk meredam sesuatu yang sudah mulai bangun di bawah sana. Ingin menikmati malam pertama dengan tenang, namun mereka malah adu mulut. Tunggu Om. Cegah Denada. Arjuna sontak menghentikan langkah lebarnya tanpa berbalik, dia berdiri di depan pintu. Apa? Aku belum jawab pertanyaan Om loh, kok malah kabur? Siapa yang kabur? Aku ingin mandi di kamarku dan ganti baju, gerah tahu. Ketus Arjuna, karena tubuhnya memang kegerahan tetapi bukan karena udara yang panas namun karena gairahnya teruji. Gerah. Padahal kan rumah ini ber-AC, mana ada panas. Lagi-lagi Denada malah menjawab sesuatu yang membuat Arjuna semakin kesal. Sudahlah. Setelah selesai mandi, istirahat saja. Arjuna menaruh tangan di kenop pintu bersiap keluar. Om. Astaga. Rutuk Arjuna semakin dongkol. Katanya tadi minta tubuhku, ayok. Hah. Tangan Arjuna terlepas dari pegangan kenop pintu, dia membalikkan tubuh menatap tak percaya pada istri kecilnya itu. Apa kamu bilang? Coba katakan sekali lagi. Nggak mau ah, aku cuman mengatakannya satu kali aja. Om mau tunggu aku mandi dulu kan, biar tubuhku wangi. Setelahnya Denada masuk ke kamar mandi, di dalam sana dia membuka pakaian pengantin yang menempel di tubuhnya. Untung saja model baju pengantinnya sangat mudah dibuka, jadi gadis itu tidak kepayahan membukanya. Arjuna mematung melihat sosok istrinya melenggang masuk ke kamar mandi setelah mengatakan akan memberikan tubuh padanya. Apa dia sedang bercanda padaku? Arjuna mendadak gelisah. Dia tidak ingin jika nanti senjata tempurnya sudah siap bertempur Denada malah hanya mempermainkan dirinya. Tahu kan jika pria udah nafsu terus tiba-tiba nggak bisa disalurkan. Sakit, besti. Namun pada akhirnya Arjuna mencoba mempercayai kata-kata istrinya, dia menunggu Denada selesai mandi dengan wajah penuh harap. Ya, siapa yang tidak mau melakukan ritual malam pengantin meskipun dia sudah pernah melakukannya dengan istrinya itu dalam keadaan Denada tidak sadar. 15 menit kemudian. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, Arjuna menoleh dan terperangah.